Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Malam berjalan dengan cepat. Terbawa rasa lelah setelah bekerja seharian, kami pun segera terlelap. Baru saja mata terpejam ketika terdengar jeritan keras dari lantai atas. Meski dengan mata yang merekat erat karena kantuk yang hebat, terpaksa kami berhamburan menuju arah datangnya suara. Kami menghela nafas lega karena rupanya Purwanti hanya bermimpi. Namun meski begitu, tampak keringat dingin membasahi wajahnya. Seorang teman kami dengan sigap mengambilkan minum. Setelahnya, barulah terlihat Purwanti agak lebih tenang. Ia menata nafas yang sebelumnya sempat tersengal. Sementara kami masih menunggui kalau-kalau ia membutuhkan sesuatu. Maaf, aku tadi mimpi, Mas, Mbak. Maaf mengganggu istirahat kalian. Mendengar penjelasan si Pur, temanku berdua pun turun. Sementara aku masih tetap di lantai atas. Pur, beneran kamu tidak apa-apa? Ia menatapku, lalu mengangguk. Aku ikut mengangguk, tanda semua sudah baik-baik saja. Lalu aku pun berpamitan untuk kembali ke lantai bawah. Sudah seminggu ini aku bekerja di sebuah rumah makan. Meski hanya sebagai pramusaji, toh keadaan tetap sangat aku syukuri. Beberapa bulan yang lalu perusahaan tempatku bekerja mengalami kolap, sehingga terpaksa aku terkena imbasnya. Beruntungnya ada saudara yang bisa memasukkanku bekerja di rumah makan itu. Ada 2 karyawan baru di tempat itu, Purwanti, dan satunya tentu saja aku sendiri. Rumah makan itu pun baru berdiri sekitar 6 bulan ini dan merupakan cabang dari kota lain. Kami berenam, Pak Irham, kepala koki sekaligus kepala rumah makan, Mbak Tini dan Mbak Rate bertugas sebagai koki, Mas Udin pramusaji merangkap kasir. Sedang 2 yang lain adalah Purwanti sebagai pramusaji dan tukang bersih-bersih piring gelas, dan aku sebagai pramusaji yang juga ikut bertugas untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Kami berenam kesemuanya berasal dari luar kota, sehingga kami pun tinggal di mes yang juga berada di belakang rumah makan itu. Pak Irham adalah yang tertua dan paling berpengalaman di antara kami. Beliau juga satu-satunya orang yang sudah berkeluarga. Di sela-sela istirahat sore itu,
Purwanti yang sedang sibuk membersihkan piring gelas tiba-tiba meloncat mundur. Beruntungnya tidak ada barang yang terjatuh atau tertendang. Aku yang sedang membantunya heran dengan tingkahnya. Entah apa yang dipikirkan Purwanti. Aku melihat Purwanti yang tercengang. Masih kuperhatikan dia. Karena pekerjaan yang sempat tertunda itu, aku pun terpaksa menanyakan apa yang sedang ia pikirkan. Por, kamu kok nganeh-nganeh? Ada apa toh? Jo, kamu tidak lihat apa Jo? Air keran ini loh, tadi berubah jadi merah, mirip darah itu loh Jo. Aku memandanginya dengan rasa heran. Jelas-jelas air kerannya bening gitu loh. Kok bisa-bisanya dia bilang berubah warna? Aku suruh saja ia beristirahat, kalau mungkin kecapean. Jo, sumpah Jo, aku melihat air yang keluar tadi warnanya jadi merah. Makanya aku meloncat, kaget tenan aku Jo. Aku hanya geleng-geleng kepala, dan dengan segera kami pun bergegas menyelesaikan pekerjaan kami. Setelah itu kami kembali disibukkan dengan rutinitas pekerjaan. Meski baru 6 bulan berdiri, tapi rumah makan tempat kami bekerja termasuk ramai dipadati pelanggan. Yang jelas, masakan Pak Irham memang berani dalam menyajikan bumbu, sehingga rasanya sangat kuat. Apalagi kami memiliki gazebo-gazebo kecil yang berada di luar bangunan utama. Pemandangan di sana juga indah, memberi nuansa yang nyaman. Bukan saja sekedar tempat makan, namun juga sebagai tempat menghabiskan waktu bersama keluarga atau pacar misalnya. Di tengah sekumpulan gazebo yang berjumlah 10-an itu, terdapat sebuah kolam yang berisi berbagai macam ikan hias. Tentu anak-anak sangat suka berada di pinggiran kolam itu, mengingatkan kejadian beberapa hari yang lalu, ketika seorang bocah histeris karena ketakutan. Menurut cerita si bocah, ketika ia sedang mengamati berbagai jenis ikan itu, tiba-tiba ia melihat wajah lain di permukaan kolam. Wajah yang menyeramkan katanya. Seketika sang bocah berteriak histeris. Pukul 10 pagi itu, kami sudah bersiap untuk buka. Biasanya menjelang jam 12 akan ramai orang untuk makan siang. Aku hanya duduk santai menunggu pelanggan datang. Ketika ada pelanggan, segera aku menghampiri dan memberikan daftar menu yang ada. Lalu sigap, aku menjelaskan tentang daftar menu andai ada pelanggan yang bertanya. Jo, ada pelanggan, kata Purwati sembari membersihkan meja kursi. Aku menoleh ke kanan kiri mencari pelanggan yang Purwanti katakan. Namun tidak ada seorang pun kulihat ada yang datang. Maka kuanggap perkataan si Pur hanya candaan belaka, dan aku pun kembali bersantai. Purwanti yang melihatku masih bersantai kembali mengingatkanku, kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Jo, ada pelanggan itu loh. Piye toh, malah santai-santai kamu ini. Jidatku berkerut, kupandangi si Pur dengan tatapan tajam. Lihat, itu loh dekat kolam. Ada mbak-mbak itu loh. Aku melihat ke arah kolam, seperti yang diisyaratkan si Pur dengan tolehan kepalanya. Tapi jelas-jelas aku tidak melihat siapapun di sana. Si Pur tidak membalas perdebatan denganku. Ia menyerahkan kain yang ia gunakan untuk mengelap meja kursi, lalu dengan cepat menyambar daftar menu dan segera melangkah ke arah kolam.
Mas Udin yang melihat kami seperti sedang kerah, lantas menghampiri dan bertanya. Aku belum sempat menjawab pertanyaan Mas Udin ketika aku dengar sesuatu yang berat tercebur ke dalam kolam. Kami saling berpandangan mata, lalu cepat berlari menuju arah sumber suara. Sesampai di sana, rasa penasaran pun terjawab. Terpaksa kami tertawa hingga terbahak-bahak. Bagaimana tidak, suara benda jatuh ke dalam kolam itu tidak lain adalah Purwanti. Mana kolam itu kedalamannya sampai 1 meter. Tentu basah kuyuplah dia. Kok bisa-bisanya loh, dia sampai kecemplung. Hampir berbarengan, Mas Udin dan aku mengulurkan tangan, tentu supaya diraih oleh si Pur. Namun tidak ada satupun dari tangan kami yang dipilihnya. Ia dengan tertatih mencoba naik sendiri ke atas kolam. Kami biarkan saja usahanya itu. Warung makan telah tutup. Kami pun usai membereskan segala yang berantakan hari itu. Seperti biasa, setelah itu kami pun bebersih diri dan segera istirahat. Namun tidak seperti biasanya. Setelah bebersih diri dan makan malam, kami berkumpul di lantai atas. Tidak lain karena kami penasaran dengan pola Purwanti tadi pagi. Kami semua heran, bisa-bisanya ia sampai kecebur di dalam kolam. Purwanti mengatakan kalau pagi tadi ia melihat seorang wanita sedang duduk di gazebo. Ia yakin kalau wanita itu adalah pelanggan yang hendak makan. Aku pun teringat ketika ia memintaku untuk menghampirinya. Karena aku tidak kunjung berangkat, Purwanti pun gusar dan menghampiri wanita itu. Namun alangkah terkejutnya Purwanti, wanita yang dilihatnya itu ternyata telah menghilang. Tentu Purwanti pun bergidik karena ia merasa jelas-jelas melihat seorang wanita yang sedang duduk. Pada saat ia bermaksud kembali ke ruang utama, di kolam itulah ia merasa pundaknya dipegang seseorang. Otomatis ia menoleh. Dan pemandangan mengerikan seketika terlihat oleh Purwanti. Seorang wanita dengan muka dan tubuh berlumuran darah telah berdiri di belakangnya. Kaget dengan penampakan yang tidak biasa itu, Purwanti tidak lari. Sayang, kakinya terantuk pot yang berada di sana. Limbung dan tidak bisa mengendalikan diri. Ia pun tercebur ke dalam kolam. Aku bergidik mendengar penjelasan itu. Purwanti melihat seorang wanita yang berlumuran darah. Merinding aku membayangkan. Segera pula teringat, beberapa hari yang lalu, ia juga mengatakan melihat air keran berubah warna menjadi kemerahan. Lalu si bocah yang juga menjerit-jerit histeris. Malam itu, Purwanti demam. Mungkin karena kedinginan setelah berendam beberapa menit di kolam ikan. Tapi aku berfirasat, Purwanti demam karena ia memang melihat sesuatu yang kami tidak melihatnya. Malam telah sangat larut. Kami sudah terlelap dalam mimpi kami masing-masing. Begitupun aku, terbawa capek setelah bekerja seharian. Maka aku pun terlelap dalam tidurku. Aku mendengar suara orang menangis. Entah itu hanya mimpi ataukah benar-benar ada seseorang yang sedang menangis. Meski sudah terlelap, pada akhirnya suara itu tetap saja membangunkan aku. Dengan sangat terpaksa aku pun membuka mata. Telinga aku pasang dengan cermat. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Aku memang mendengar suara orang sedang menangis. Aku meyakini kalau suara itu adalah Purwanti. Suara itu berasal dari ruang tengah, tepatnya di ruang utama tempat tamu makan.
Apa pula yang dilakukannya malam-malam begini? Bukankah dia sedang tidak enak badan? Terdorong rasa iba, aku pun keluar kamar. Ku tinggalkan Pak Irham dan Mas Udin yang terlelap. Dari ruang belakang, aku pun menuju ruang utama. Di keremangan itu, kulihat seseorang sedang duduk tertunduk. Aku meragu, apakah dia Purwanti atau bukan. Isak tangisnya sangat pilu, menyayat hati. Aku semakin meragu, apakah aku akan menemui orang itu atau kembali ke kamar. Aku bergidik, membayangkan seandainya wanita itu adalah hantu yang dilihat Purwanti. Dalam hening sepi itu, aku berjingkat, mendekat pelan dengan rasa berdebar. Mas Jo, Rene ya Mas Jo. Wanita itu memintaku mendekat. Mendengar suara yang tiba-tiba itu, tentu saja aku terkejut bukan kepalang. Jantungku berdesir, namun entah, aku tetap saja melangkah mendekat ke arah wanita itu. Aku terpana ketika kulihat pakaian wanita itu mirip dengan kebaya yang dipakai orang-orang zaman dulu. Aku masih berdiri di belakang wanita itu. Semakin keras jantungku berdegup. Kini bisa kupastikan bahwa dia bukan Purwanti. Mas Jo, kene nunggu jejer karo aku. Wanita itu bersuara parau, terdengar sangat mengerikan. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Tapi dorongan agar aku mendekat semakin kuat. Wanita itu masih membelakangiku ketika aku hanya tinggal 2 langkah di belakangnya. Sementara itu, tiba-tiba aku mencium bawaannya di sekitarku. Dengan nada gemetar, aku bertanya, "Bu, jenengan sinten?" Tanya aku yang sedikit gugup. Wanita itu tidak menjawab, hanya terdengar suara terkekeh dari wanita itu. Agak lama, wanita itu hanya terkekeh. Dalam kesempatan itu, aku sempat mengamati wujud wanita itu. Wanita dengan pakaian kebaya dan rambut terurai panjang. Dari bentuk tubuhnya, ku yakin dia masih muda. Aku masih terpana dengan bentuk tubuh itu ketika dengan gerakan yang tidak bisa kuikuti dengan pandangan mata, tiba-tiba wanita itu telah berdiri tepat di depanku. Aku semakin terpana. Satu hal yang sangat mengejutkanku, wajah wanita itu terlihat sangat menyeramkan. Darah membasahi wajah itu, dan leher wanita itu menganga. Darahnya menyembur deras. Bahkan kurasakan mukanya ikut terpercik. Sebuah langgengan tawa menggema di ruang itu. Aku benar-benar terpaku ketika wanita itu tiba-tiba menghilang. Aku menoleh ke sekeliling, takut jangan-jangan ia masih berdiri di sana. Dan aku kembali terkejut ketika tiba-tiba kursi yang berada di ruang itu seperti jatuh berhamburan. Rasa takut pun memaksaku berlari kembali ke kamar. Malam itu, mataku tidak bisa kupejamkan hingga azan subuh berkumandang. Jo, kamu kesiangan Jo, bangun. Pak Irham yang merasa bertanggung jawab atas berjalannya usaha itu membangunkan aku. Aku langsung terbangun, tapi bukan untuk segera sholat subuh. Kupandangi Pak Irham, agak gusar juga dia rupanya. Jelas-jelas aku kesiangan. Belum juga Pak Irham kembali bicara, kupotong perkataannya. Aku mengatakan tentang keangkeran yang kutemui semalam. Ngomong apa kamu? Ngelindur kamu? Balas Pak Irham sedikit galak.
Lalu lanjutnya, dasar kamunya yang penakut. Sama-sama makhluk kok takut. Cepat subuhan, terus ke pasar. Bentak Pak Irham sedikit melotot. Aku merengut, tapi segera ku kerjakan perintahnya. Sesama makhluk kok takut. Coba kamu lihat sendiri. Kalau kamu lihat, paling ngompol di celana kamu. Batinku sambil melangkah pergi. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.